Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok yang terdiri dari Vanessa Aulia Safitri, NIM 123 140 121, 2 Revolusi Al-Ghifari 123 140 199, dan saya sendiri Andriano Shevchenko Limbong 123 140 205 ingin melaporkan tugas kelompok intelijensi buatan tugas 3. Pendahuluannya adalah sebagai berikut, yaitu tugas 3, sistem pakar diagnostik kerusakan mobil. Terdapat 8 serangkaian aturan produksi yang memiliki catatan prioritas dari rendah hingga tertinggi. Fakta awal yang diberikan, mesin mati total, suara klik saat start, tidak ada karat pada terminal. Dengan memanfaatkan fakta yang awal yang diberikan, kita disuruh untuk menjawab, tentukan semua kesimpulan yang dapat ditarik oleh sistem, inferensi data driven dan dari fakta awal. Tunjukkan bagaimana penerapan strategi conflict resolution untuk memilih aturan mana yang diaktifkan di setiap iterasi. 2. Tentukan langkah-langkah inferensi yang harus dilalui sistem untuk membuktikan suatu tujuan spesifik, yaitu ganti aki, lacak balik, dan tujuan hingga mencapai fakta awal yang mendukungnya. Atau backward chaining. 3. Simulasikan situasi di mana beberapa aturan diaktifkan secara bersamaan dan tentukan urutan pengaktifannya berdasarkan prioritas conflict resolution yang telah diterapkan. Rule order lebih besar dari spesifitas, lebih besar dari referendarius. Oke, baik. Dari rule of order, jadi kita harus mendefinisikan ulang dari setiap kejadian itu sebagai simbol supaya untuk memudahkan kita dalam mencari solusi. Berikut adalah tabelnya. Kemudian kita langsung saja ke conflict resolution, yaitu skema jika terjadi konflik berdasarkan prioritas. Jadi di sini ada, jika kita lihat ditemukan konflik set R1 dan R2, yaitu jika mesin mati total maka cek kelistrikan, dan jika mesin berputar lambat maka akinya lemah. Nah, ini konflik kenapa? Karena mesin mati total sama mesin berputar lambat itu adalah dua hal yang berbeda, sehingga menjadi suatu konflik dalam pengambilan keputusan. Nah, dan juga di sini dilihat bahwa catatan prioritasnya R2 itu lebih tinggi dibandingkan dengan R1, sehingga solusi yang diambil adalah R2, dan fakta barunya adalah yaitu simbol D yang berisi aki lemah. Nah, maka fakta akan menambah menjadi AFHD, yaitu yang tadi 3 tambah 1. Kemudian dalam iterasi kedua ditemukan juga konflik antara R4 dan R7, yaitu aki lemah, tidak ada karat yang pada terminal. Ini sesuai dengan fakta awal. Dan R7 aki lemah, yaitu berdasarkan fakta baru yang diambil. Maka dari sini, jika dilihat dari catatan prioritas, R4 itu lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan R7. Maka dari itu, kita mengambil solusi yang dari R4. Maka timbullah fakta baru, yaitu G. Di sini adalah ganti aki, seperti itu. Kemudian ditemukan lagi konflik antara R5 dan R6. Kita cek. R5 di sini adalah suara klik saat start, ya sesuai pada fakta awal, dan R6 mati, mesin tidak bersuara, fungsi kliknya terputus. Baik, walaupun di sini dilihat ada catatan prioritasnya itu lebih tinggi R6, namun di sini ada yang namanya ketidaksesuaian antara fakta dengan kejadian, sehingga R6 ini tidak valid. Maka kita ambil dari solusi dari R5, yaitu dimana fakta barunya sama dengan fakta dari iterasi yang pertama, yaitu D. Sehingga dari sini kita lihat bahwa solusi yang diambil adalah catatan yang prioritasnya paling tinggi, yaitu ganti aki. Oke, begitu juga dengan spesifikasi.
Namun di sini spesifikasi lebih memilih solusi yang dengan prioritas lebih tinggi. Dalam arti spesifikasi. Untuk konflik set itu ditemukan R1 dan R6. Jika kita lihat di sini R1 mesin mati, R6 mesin mati total dan tidak ada suara. Namun walaupun ini sangat tidak sesuai dengan fakta awal, namun dia adalah metode dari spesifik, yaitu akan mengambil solusi dari tingkat prioritas yang tinggi dan spesifik, sehingga dari situ kita akan mengambil solusi dari yang R6. Maka solusi fakta baru ditambahkan pada fakta diagnosis. Kemudian ditemukan lagi konflik set antara R4 dan R5. Aki lemah, tidak ada karat, maka akan ganti aki. Kemudian suara klik pada saat start, maka aki lemah. Nah, di sini karena catatan prioritasnya itu yang tinggi adalah R4, maka diambil solusi sebagai R4. Maka fakta baru untuk itu adalah ditambahkan pada diagnosis dari mesin mobil. Kemudian iterasi ketiga, konflik set ditemukan pada R5 dan R6. R5 sama R6. Oke, oleh karena R5 ini sesuai dengan fakta awal dan juga R6 ini bersinggungan atau tidak sesuai ya, tidak ada suara, di sini ada suara. Maka namun pada catatan prioritas lebih tinggi R6 daripada R5. Maka dari itu solusi yang diambil adalah R6, yaitu solusi K. Maka goalnya adalah, ini salah, bukan ganti aki, tapi fungsi kelistrikan terputus. Iterasi kedua, konflik set ditemukan, yaitu pada R4 dan R5. Kenapa? Karena aki lemah dan juga suara, tidak ada karat pada terminal dan suara klik saat start itu tuh adalah fakta yang bersamaan, sehingga kita harus memilih dari dua masalah atau dua solusi ini. Nah, dipilihlah R4. Kenapa? Karena catatan prioritasnya itu lebih tinggi. Maka ditambahkan fakta baru, yaitu ganti aki. Kemudian pada iterasi ketiga ditemukan konflik set antara R4 dan R8. Kenapa? Karena tadi R4 itu dipilih solusi, maka ditemukan R8. Kenapa? Karena pada R6 itu kan dia fakta baru ya, yaitu fungsi kelistrikan terputus. Nah, sehingga dari sini kita akan memvalidasi dari cek kelistrikan. Nah, antara cek kelistrikan sama ganti aki itu dua hal yang berbeda, sehingga menjadi konflik set. Nah, dari sini oleh karena ini kondisi lebih banyak dan lebih spesifik, maka kita akan mengambil R8 tertinggi. Maka dari situ solusi yang diambil adalah isolasi dari kelistrikan. Seperti itu. Untuk refraktoriness ini hampir sama seperti prioritas, sehingga goal yang diambil adalah ganti aki. Kemudian boleh dilanjut. Untuk implementasi SIDECODE-nya itu mendeskripsikan sebuah proses penelaran otomatis yang bekerja dengan metode forward chaining. Proses ini dimulai dengan tahap inisialisasi, di mana kita mendefinisikan kondisi awal. Kita memiliki sekumpulan fakta
yang informasinya sudah pasti diketahui dari awal, kita juga menerapkan sebuah goal, yaitu kesimpulan akhir yang ingin kita buktikan. Selain itu, kita memiliki semua rule-nya yang berisi daftar aturan logika dalam format jika dan maka. Terakhir, kita menyiapkan penghitungan iterasi untuk melacak sudah berapa langkah penalaran yang dilakukan. Setelah persiapan selesai, proses utama berjalan dalam sebuah perulangan yang akan terus berlanjut selama masih ada aturan yang bisa diterapkan. Di setiap putaran, langkah pertama adalah menemukan kandidat. Sistem akan memindai seluruh daftar aturan dan membandingkan bagian jika dari setiap aturan dengan daftar fact yang ada saat ini. Jika semua aturan terpenuhi oleh fakta, akan dikumpulkan ke dalam daftar sementara yang disebut kandidat rule. Setelah dipindai, ternyata tidak ada satupun aturan yang cocok. Itu artinya proses buntu, tidak ada kesimpulan baru yang bisa ditarik dan perulangan dihentikan. Jika ada lebih dari satu order yang sama, sistem akan memilih aturan yang lebih spesifik, yaitu aturan yang memiliki jumlah syarat jika paling banyak. Jika masih terjadi seri, prioritas berakhir. Setelah satu aturan terpilih, berdasarkan prioritas tersebut, aturan itu akan dijalankan. Ini bagian dari maka. Dari aturan tersebut akan ditambahkan ke dalam daftar fact kita. Dengan demikian, daftar fact bertambah kaya dengan informasi baru. Aturan yang baru saja dijalankan juga akan ditandai sebagai sudah dipakai. Terakhir, sistem akan memeriksa apakah fakta baru yang baru saja ditambahkan itu sama dengan goal yang kita cari. Jika ya, maka tujuan tercapai dan proses berhenti dengan sukses. Jika tidak, perulangan akan dimulai lagi dari langkah pertama, tetapi kini dengan bekal fakta yang lebih banyak. Ketika proses tersebut berhenti, baik karena tujuan tercapai atau karena buntu, kita akan mendapatkan dua output. Pertama, daftar fakta akhir, yaitu berisi semua fakta awal ditambah semua kesimpulan yang berhasil didapatkan selama proses. Kedua adalah urutan rule yang mencatat jejak langkah penalaran, yaitu aturan mana saja yang dijalankan dalam urutan apa untuk sampai pada kesimpulan akhir. Oke, baik, ini adalah dokumen program Python dalam membentuk algoritma untuk forward chaining maupun backward chaining. Oke, dari situ. Nah, ini adalah variabel yang menampung dari array aturan, di mana ID-nya itu adalah yang mewakili dari satu aturan. Kemudian ada attendance sama consequence. Terus ada juga nilai priority. Oke. Nah, ini adalah penerapan dari algoritma forward chaining. Bila kita jalankan, maka akan menghasilkan nah ini adalah fakta awal yang diambil, kemudian goalnya ini ganti aki, maka konflik yang ditemukan adalah R1 dan R5. Nah, konflik resolusinya yang dipilih R5. Kenapa? Karena order priority-nya lebih besar. Terus validasi dari akiloma ini akan ditambahkan menjadi fakta baru. Kemudian iterasi kedua itu ada kembali ke moderator. Terima kasih untuk Mas Repo. Mungkin seperti itulah penjelasan singkat dari kami. Semoga dapat jelas dan tercerahkan. Kami tutup laporannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.